윤미야, 우리 여기까지만 하는 게 나도 같은 생각이야. Drama ini melanjutkan kisah Kim Yumi yang berusaha menerima kenyataan bahwa cintanya dengan Wung telah berakhir. Ia mencoba untuk move on dan beraktivitas seperti biasa tanpa menunjukkan kesedihannya pada orang lain. Meskipun cukup sulit, namun Yumi berhasil melewati fase tersebut selama 6 hari. 6 hari terasa 6 bulan bagi Yumi hingga ia bisa benar-benar kembali menjadi dirinya yang dulu. Yumi sempat melihat Wung yang mengganti foto pasangan di profilnya. Hal tersebut membuat Yumi merasa bahwa Wung telah move on. Yumi juga sering kali melihat akun medsos teman-teman Wung hanya untuk sekedar melihat foto Wung. Yumi berencana membuang semua barang-barang yang berhubungan dengan Wung. Namun entah kenapa ia tidak sanggup melakukannya. Ia justru kembali menangis, teringat saat-saat bahagia yang ia lewati bersama Wung. Tak lama rekan kerjanya bernama Bobby menghubunginya dan mengatakan bahwa ia akan ke rumah Yumi karena ada pekerjaan yang harus Yumi periksa saat itu juga. 유미 대리님도 보시면 좋을 것 같아요. 전화 주세요. 네. Tak lama Bobby tiba di depan rumah Yumi dan memberikan dokumen padanya. Namun ada satu hal yang membuat Yumi terkejut. Sebelum pergi, Bobby sempat bertanya mengenai keadaan Yumi dan memintanya untuk tetap kuat. Keesokan harinya, Yumi melihat Bobby sedang berbicara dengan Ruby. Setelah beberapa saat, Ruby pun bergabung bersama Yumi dan Yida. Karena Bobby satu departemen bersama Yumi, Ruby bertanya pendapat Yumi mengenai Bobby. Yumi sendiri menduga jika Ruby menyukai Bobby. 조합이 정보 좀 주세요. 나 왜 궁금한지. Suatu ketika Yumi tak sengaja melihat sebuah buku novel di meja Bobby. Yumi yang juga suka membaca novel merasa penasaran novel apa yang sedang dibaca Bobby. Tiba-tiba Bobby pun muncul dan mengejutkan Yumi. Bobby menunjukkan novel tersebut pada Yumi dan mengatakan bahwa buku fiksi tersebut sangat laris dan menarik. Karena Bobby sudah selesai membacanya, ia meminjamkan buku tersebut pada Yumi. Saat berada di rumah, Yumi bergadang semalaman untuk membaca novel yang Bobby pinjamkan. Ia tidak menyangka Bobby memiliki selera baca yang bagus. Hingga keesokan harinya, Yumi pun mengembalikan novel tersebut. Bobby sangat senang mengetahui Yumi menyukai buku tersebut dan mengatakan memiliki beberapa buku yang serupa dan akan meminjamkannya pada Yumi. Suatu ketika, Bobby melihat Yumi sedang asik mendengarkan musik. Ia pun merasa penasaran dengan musik yang sedang Yumi dengarkan. Yumi seketika memberikan satu earphone-nya, dan Bobby baru mengetahui bahwa ternyata Yumi menyukai band ska. 잉 하는 그 소리가 참 좋더라고요. 잉한 거 좋은 것 같은데요? Keesokan harinya Bobby mengajak Yumi menonton band ska yang kebetulan sore itu akan manggung di Ilsan. Ajakan Bobby yang mendadak membuat Yumi salah tingkah. Sore harinya, mereka pun sudah berada di lokasi dan Yumi masih mencerna keputusannya menerima ajakan Bobby. Yumi semakin salah tingkah saat Bobby menyelimuti kakinya agar tidak kedinginan. Setelah band ska tampil, Yumi dan Bobby menikmati penampilan mereka. Bobby seringkali diam-diam menatap Yumi dan senang melihat tawanya. Dalam perjalanan pulang, Bobby secara terang-terangan menyampaikan perasaannya pada Yumi. Ia mengatakan sudah sejak lama ingin mengenal Yumi. Yumi menyadari bahwa akhir-akhir ini Bobby sering menunjukkan perhatian lebih. Namun ia tidak menyangka Bobby akan secepat ini menyatakan cintanya. 어떻게 생각해요? 저는 죄송해요. Setibanya di rumah, Yumi masih memikirkan perasaan Bobby. Ia sebenarnya merasa kasihan pada Bobby, karena menurutnya Bobby pria yang sangat baik. Hanya saja Yumi masih belum siap untuk menjalin hubungan dengan pria manapun. Dulu ia sempat mendengar dari rekan kerjanya bahwa Bobby menyukai rekan sekantor yang namanya menggunakan alfabet U. Yumi pikir orang yang dimaksud adalah Ruby. Namun ia tidak menyangka bahwa dirinya lah yang Bobby sukai selama ini. Namun meskipun begitu, Yumi merasa senang.
Keesokan harinya di kantor, Yumi melihat Bobby dan ia pun menyapanya. Namun Yumi cukup terkejut. Bobby mulai bersikap dingin padanya. Yumi pikir itu karena ia telah menolak cinta Bobby. Selain itu, Bobby juga seolah menghindarinya saat atasan mereka memerintahkan Bobby survei bersama Yumi. 때문에 상처받을 줄은 몰랐는데. Dalam perjalanan pulang, Yumi kembali memikirkan Bobby. Ia yakin Bobby sangat terluka dan butuh banyak waktu untuk memulihkan perasaannya. Ia sempat berpikir untuk mengajak Bobby minum agar perasaannya lebih membaik. Namun di sisi lain, ia tidak ingin seolah memberi harapan, hingga ia pun mengurungkan niatnya. Keesokan harinya saat akan berangkat kerja, Yumi melihat Bobby bersama seorang wanita. Yumi tiba-tiba teringat wajah wanita tersebut. Ia pernah bertemu dengannya dan merasa yakin bahwa wanita tersebut adalah mantan pacar Bobby. Yumi mulai berpikir bahwa ia seharusnya tidak perlu merasa bersalah pada Bobby. Meski sedikit kecewa, Yumi tidak menyangka Bobby bisa kembali dengan mantan pacarnya setelah 2 hari lalu menyatakan perasaan padanya. Setibanya di kantor, Yumi bersikap dingin pada Bobby dan tidak menatapnya saat diajak bicara. Saat hendak pulang, tiba-tiba Ruby menelpon dan menyuruhnya datang ke sebuah kafe. Namun saat tiba di sana, Yumi terkejut karena Bobby ternyata juga berada di sana. Ruby mengatakan bahwa mereka tak sengaja bertemu dalam perjalanan pulang. Ia menjelaskan bahwa Bobby akan mentraktir mereka malam itu. 튀김 하나 시킬까요? 좋죠? Meski merasa kesal, Yumi mencoba bersikap wajar. Ruby sempat bertanya alasan Bobby tidak ingin melakukan kencan buta. Ia seringkali berniat memperkenalkan Bobby pada beberapa teman wanitanya. Namun Bobby tidak pernah mau menemui mereka. Yida menebak jika Bobby telah menyukai seseorang. Seketika, Bobby dan Yumi menjadi salah tingkah. Bobby pun mengaku bahwa dirinya menyukai seseorang, namun cintanya ditolak. Hal tersebut membuat Yida dan Ruby terkejut. Mereka penasaran dengan wanita yang telah berani menolak Bobby. 누가 감히 우리 바비 대리님일까요? 도대체 무슨 이유로요? 지금 유미 들으라고 하는 소리야? 저 위선자. 좀 괜찮아요? 너무 많이 먹었어요. 타고 가시죠. 루비는 지하철 탈게요. Karena rumah mereka searah, Bobby dan Yumi naik bis yang sama, namun rasa canggung mulai mereka rasakan. Bobby sempat beberapa kali melontarkan topik bahasan untuk mencairkan suasana, namun Yumi tidak menanggapinya. Bobby yang menyadari sikap Yumi pun memutuskan untuk turun dan menunggu bis selanjutnya karena tidak ingin membuat Yumi merasa tidak nyaman. Tak lama Yumi mengirim pesan dan mengatakan bahwa Bobby lah yang menurutnya merasa tidak nyaman dan menyesal melihat Yumi. Begitu menerima pesan Yumi, Bobby mulai mengerti bahwa Yumi telah salah paham saat melihat ia bersama teman wanitanya. Ia pun menelpon Yumi dan menjelaskan bahwa temannya datang setelah minum dan Bobby juga sudah memintanya agar tidak menghubunginya lagi. 내가 불편한 게 아니면 나 좀 기다려줄 수 있어요? Saat Bobby datang, Yumi mengatakan bahwa Bobby tidak perlu repot-repot mencari alasan karena mereka berdua pun tidak menjalin hubungan apapun. Yumi hanya merasa Bobby terlalu perhatian hingga Yumi merasa kesal. Namun Bobby justru tersentuh karena Yumi ternyata bersedia menunggunya. Saat menunggu bis selanjutnya, Yumi sempat mendengar Bobby berbicara pelan, tidak ingin bis cepat datang. Yumi sendiri pernah berpikir hal serupa saat sedang bersama orang yang ia sukai, namun ia tak seberani Bobby yang mengatakannya dengan cukup keras. Yumi sendiri tidak bisa mengartikan perasaannya pada Bobby. Ia perlahan mulai memperhatikan kebiasaan dan gaya berpakaiannya. 그러면 넘어가도록 하겠습니다. 다이어트를 한다. Suatu hari Yumi tak sengaja bertemu Bobby di Toserba yang tak jauh dari rumah mereka. Saat Bobby melihat Yumi memegang bumbu kari, ia pun bertanya mengenai resep kari yang menurut Yumi enak. Saat akan pulang, hujan tiba-tiba turun. Yumi yang kebetulan membawa payung menawari Bobby untuk memakainya berdua. Bobby pun menerima tawaran tersebut. Sesampainya di depan rumah, Yumi meminjamkan payungnya pada Bobby.
Sesaat setelah Bobby pergi, ia menerima telepon dari Ruby yang menanyakan kabar Bobby. Ruby memberitahu bahwa Bobby akhirnya bersedia kencan buta. Tak lama Bobby pun kembali menghampirinya. Ia mengatakan bahwa belanjaan mereka tertukar. Yumi memberanikan diri bertanya apakah Bobby benar akan pergi berkencan. Bobby sempat terdiam sesaat, namun ia pun mengakuinya. 네, 하기로 했어요. 갈게요. Keesokan harinya, Yumi sibuk memikirkan Bobby yang akan melakukan kencan buta. Sejujurnya, ia tidak rela membiarkan Bobby pergi berkencan. Saking sibuk memikirkannya, Yumi pun tertidur. Di tengah malam, ia terbangun dan terkejut melihat pesan dari Bobby yang ingin mengembalikan payungnya. Ia bertanya apakah Yumi bisa datang ke rumahnya sekarang juga. Pesan tersebut dikirim pada pukul 9 malam dan saat ini sudah pukul 2 dini hari. Yumi pun seketika merasa menyesal ketiduran di sofa. Ia pun membalas pesan Bobby dan mengatakan jika Bobby bisa mengembalikannya nanti. 평생 뒷북. 답장 쓰고 있어. 액자도 넘겠는걸? 방금까지 뭔가 쓰고 있었는데? 내일 오전에 시간 괜찮으세요? 난 괜찮아요. 그럼 몇 시에 뵐까요? 카페 앞에서 만날까요? 네, 할 수 있는 거 다 해. Keesokan harinya, Yumi bersiap untuk bertemu dengan Bobby. Ia merias wajahnya seolah tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini lagi. Benar saja, saat melihat Yumi, Bobby terpana dengan kecantikannya dan jantungnya kembali berdebar. Tak lama ia pun mengembalikan payung Yumi dan mereka masuk ke sebuah kafe untuk membeli kopi. Mereka sebenarnya masih ingin menghabiskan waktu bersama, namun tidak berani mengajak lebih dulu. Akhirnya mereka pun pulang dan Yumi merasa riasannya hari ini sia-sia saja. Tiba-tiba Ruby menelpon dan bertanya apakah Yumi mungkin mengetahui orang yang Bobby sukai. Bobby bahkan mendadak membatalkan kencan butanya dan mengirim pesan pada teman Ruby bahwa ia memiliki urusan yang mendesak. 갑자기 급한 일 생겼다고. 쟤 소개팅한 거 아니었어? 아직 마음 정리가 안 됐다고. 어떤 여자길래 유밤이 마음을 그렇게 흔들어? 그래. Yumi baru menyadari ternyata Bobby membatalkan kencannya hanya untuk mengembalikan payung pada Yumi. Yumi pun seketika berlari mengejar Bobby. Namun tiba-tiba ia berubah pikiran. Mungkin saja malam itu Bobby memang sedang tidak ingin pergi berkencan. Yumi pun memutuskan untuk pulang. Tak lama Bobby muncul di belakangnya. Melihat Bobby, Yumi pun mulai mengumpulkan keberanian untuk menyatakan perasaannya pada Bobby. 그게요. 네. 할 말이 있어서요. 더 알고 싶어요. 좋아요. 그럼 지금 시작해도 돼요? 뭘... 데이트. Yumi dan Bobby kini resmi berpacaran, namun mereka masih belum menunjukkan hubungan spesial mereka di kantor. Semenjak Bobby membeli mobil baru, mereka selalu pulang bersama setiap hari. Belakangan ini mereka baru mengetahui, ternyata selera makan mereka sama. Bobby mengajak Yumi ke salah satu perpustakaan terbesar di Korea. Ia menceritakan, dulu awalnya ia ingin bekerja di perpustakaan tersebut, namun sayang wawancaranya tidak berhasil. Sementara Yumi menceritakan mengenai dirinya yang bermimpi menjadi penulis buku. Ia bahkan beberapa kali mengikuti kompetisi menulis, namun sayangnya ia merasa tidak percaya diri. 작가 됐을지도. 에이, 그건 큰일 나는 줄 알았으니까. 여기 자주 와요. Suatu malam Yumi memakai masker sebelum tidur. Namun tiba-tiba listrik rumahnya padam. Ia pun mencoba memeriksa si keringnya, namun listrik masih tidak bisa menyala. Yumi memberitahukan hal tersebut pada Bobby yang kebetulan menelponnya saat itu. Ia menyuruh Yumi untuk menginap di rumahnya. 추워서 거기서 자면 안 돼요. 착해요. 나와 있어요. 아, 지금 왔어요. Yumi menyadari sesuatu saat pintu lift tertutup. Ternyata ia lupa melepas masker di wajahnya. Bobby sendiri mengira Yumi sengaja memakainya. Hal tersebut sangat memalukan bagi Yumi.
Setibanya di rumah Bobby, ia pun ke kamar mandi dan melepas maskernya. Tak lama ia pun berniat mengganti baju, namun sialnya ia salah mengambil baju. Ia tidak mungkin memakai pakaian seperti itu di hadapan Bobby. Akhirnya Yumi pun memberitahu Bobby bahwa ia tidak membawa baju ganti. Mendengar hal tersebut, Bobby pun meminjamkan pijamaknya. Yumi merasa bingung kenapa Bobby hanya memberinya atasannya saja. Yumi mulai berpikir apakah Bobby sengaja melakukannya. 씨, 바지 찾았어요. 바지. 예. Setelah libur akhir pekan, Bobby terkejut mendengar kabar dari rekan kerjanya bahwa Yumi saat ini sedang menemui manajer untuk memberikan surat pengunduran diri. Saat bertemu di pantry, Yumi pun menjelaskan. Setelah mereka pergi ke perpustakaan tempo hari, Yumi tergugah untuk kembali mengejar mimpinya menjadi seorang penulis. Berkat dukungan Bobby, ia semakin yakin dengan keputusan ini. Suatu ketika Yumi memilih dasi untuk hadiah Natal Bobby. Tak lama Yumi menerima kabar dari pemilik sewaan bahwa tarif rumah sewaannya akan dinaikkan. Ia kini harus menjalani fase pahit seorang penulis pemula. Ia harus segera mendapatkan pekerjaan karena uang tabungannya mulai menipis. Tiba-tiba Yumi mendapat ide. Ia menjual penanak nasi yang tidak terpakai di internet. Dengan uang tersebut, ia bisa membeli hadiah Natal untuk Bobby. Keesokan harinya saat sedang bersama Bobby, Yumi menerima notifikasi bahwa seseorang tertarik dengan penanak nasi yang ia tawarkan. Namun calon pembeli hanya bisa mengambil barangnya saat itu juga. 먼저 들어가 있어. 나 집에 좀 들렀다 갈게. 금방 올게. 30분도 안 걸려. Yumi menunggu calon pembelinya di tempat yang sudah mereka janjikan. Saat melihat orang bertudung abu, Yumi pun menghampirinya. Yumi terkejut, ternyata calon pembelinya adalah Wung. Begitupun dengan Wung. Sebelumnya, Wung memang sedang mencari penanak nasi hanya untuk mengukus bakpao. Beberapa hari lalu, ia tak sengaja melihat bakpao kesukaan Yumi. Ia tiba-tiba ingin menyetok bakpao di rumah, namun membutuhkan pengukusnya. Karena keuangannya masih belum stabil, Wung pun memutuskan untuk mencari penanak nasi bekas. Wung memang masih belum bisa melupakan Yumi. Namun ia tidak menyangka akan kembali bertemu Yumi dalam keadaan seperti ini. 네가 어떻게 이럴 수가 있지? 세상 좁네. Yumi menyerahkan penanak nasinya di saat Wung mencoba menanyakan kabarnya. Yumi mengatakan bahwa ia sedang terburu-buru hingga Wung pun segera memberikan uangnya. Setelah menyerahkan uang kembalian, Yumi pun segera pergi. Dalam perjalanan pulang, Yumi mencoba mencari tahu mengenai Wung. Ia baru mengetahui ternyata perusahaan game milik Wung bangkrut hingga ia harus menjual apartemennya dan tinggal di kantor untuk menghemat biaya. Karena itulah saat Yumi mengajaknya menikah, Wung lebih memilih melepas Yumi karena ia tidak bisa menjanjikan masa depan yang cerah. Yumi sendiri merasa bersalah karena tidak ada di samping Wung saat masa sulitnya. Tak lama ia mengirim pesan pada Wung dan mengucapkan selamat Natal. 메리 크리스마스. Yumi kembali menghabiskan malam Natal bersama Bobby. Tak lama ponsel Yumi berdering dan Yumi pun meminta Bobby membawakan ponselnya. Bobby sempat melihat pesan dari Wung yang meminta Yumi datang karena ingin menyampaikan sesuatu. Namun Bobby berpura-pura tidak mengetahuinya. Bobby dan Wung memang saling mengenal. Mereka sempat bertemu dan saling menyapa, namun Bobby tidak memberitahu bahwa dirinya kini menjadi pacar Yumi. Saat Yumi membaca pesan Wung, ia berniat mengabaikannya. Namun ia khawatir Wung akan terus menunggunya dalam cuaca dingin. Ia pun memutuskan untuk pergi menemuinya. 바비야, 좀 나갔다 와야 될 것 같아. 알았어. 피자 바로 구울 거니까 너무 늦지 말고. 내가 누구 만나러 가는 줄 알고. 만날 일 있으면 만나야지. Saat Yumi tiba, Wung menjelaskan bahwa ia menyesal telah memutuskan hubungan mereka. Ia juga menyesal tidak bisa menyingkirkan harga dirinya. Sebelum Wung menyelesaikan perkataannya, Yumi mengatakan bahwa ia telah memiliki pacar. Wung seketika merasa tersambar petir.
Yumi menjelaskan bahwa dirinya datang hanya untuk mengembalikan poster game milik Wung. Tak lama Yumi pun kembali pada Bobby. Hal tersebut membuat Bobby merasa senang. Sedari tadi ia yakin bahwa Yumi akan memilihnya. 너무너무 맛있겠다. 너무 배고팠어. 너무 맛있다. 짠. 뭐야? 어쩔 수가 없어. Suatu hari Yumi melihat hasil pengumuman kompetisi menulis yang ia ikuti. Namun sayang karyanya tidak terpilih sebagai salah satu pemenang. Ia mulai ragu dan berpikir apakah ia seharusnya tidak mengundurkan diri dan menjalani pekerjaan yang sudah ia miliki. Namun Yumi kembali bangkit. Ia yakin ini hanyalah tantangan yang harus ia hadapi. Malam harinya Bobby datang ke rumah Yumi membawakan makanan. 진짜 딱 정각 7시에 왔네. 제육삼밥. 와, 맛있겠다. 저긴가? 여기네. Yumi terkejut mendengar suara ayahnya di balik pintu. Ayah Yumi datang membawakan makanan masakan neneknya. Saat melihat Bobby, ayah Yumi seketika terkejut. Bobby pun memperkenalkan dirinya, sementara Yumi merasa gugup. Yumi menjelaskan bahwa Bobby adalah pacarnya. Ayah Yumi mencoba terbuka, meskipun dalam hati ia tidak senang melihat seorang pria berada di rumah putrinya. 처음 뵙겠습니다. 반갑네. 나 유미 아빠야. 어떠냐 이 자식아. 사요? 손에 굴냄새 맺잖아. Berbeda dengan ayahnya, ibu Yumi terlihat menyukai Bobby. Menurutnya, Bobby pria yang sopan dan perhatian. Setelah pertemuan itu, ibu Yumi menelpon dan mengatakan pendapatnya mengenai Bobby. Ia memberitahu Yumi bahwa dirinya sempat menanyakan keluarga Bobby. Dan Bobby mengatakan bahwa ayahnya adalah seorang pebisnis. Ibu Yumi yakin bahwa Bobby adalah anak orang kaya dan calon pewaris. Yumi cukup terkejut. Pasalnya, ia tidak pernah menanyakan hal tersebut pada Bobby. Hingga tak lama, Bobby menerima telepon dari seseorang yang membicarakan ayahnya. 아버지 일 물려받을 생각 없다고 했잖아. 근데 후계자라는 말 좀 안 쓰면 안 돼? 나 지금 이대로가 좋다고. Yumi akhirnya bertanya mengenai telepon yang Bobby terima barusan. Bobby mengatakan bahwa ayahnya memilih dirinya menjadi ahli waris restoran miliknya. Namun Bobby tidak berminat. Ia dan ayahnya tidak memiliki filosofi bisnis yang sama. Dan Bobby menyukai pekerjaannya yang sekarang. 뭐 좀 사올게. 너무 배고프다. 금방 올게. Setelah 1 tahun masih belum ada penerbit yang mau menerima karya Yumi. Akhirnya ia memutuskan untuk bekerja paruh waktu di toko buku kesukaannya agar bisa membiayai hidup. Selain itu, ia dan Bobby kini menjalani hubungan jarak jauh. Karir Bobby semakin menanjak dan ia mendapatkan promosi menjadi kepala tim di cabang Jeju. Suatu ketika, Yumi ditelepon oleh Pak Nam. Ia meminta Yumi datang ke kantor untuk membicarakan suatu hal. Setibanya di kantor, Pak Nam menawarkan posisi yang Yumi tinggalkan. Karena semenjak Yumi mengundurkan diri, ia masih belum menemukan orang yang cocok. Mendengar hal tersebut, Yumi berpikir untuk menerima tawaran tersebut. Namun Pak Nam meminta Yumi untuk memikirkannya secara matang. 면 한 명만 충원할 테니까. 해주셔서 감사합니다, 과장님. 고민해 볼게요. Yumi menelpon Bobby dan mengatakan bahwa ia akan segera datang ke Jeju dan ingin menyampaikan kabar baik. Yumi berniat memberitahu Bobby mengenai tawaran Pak Nam yang akan ia ambil. Ia mulai menyadari jika dirinya tidak memiliki bakat menulis. Namun saat pesawat mendarat di Jeju, Pak Nam menelpon dan memberitahukan bahwa ternyata manajer telah memberikan posisinya pada seseorang. Seketika Yumi kecewa, padahal ia datang ke Jeju untuk memberikan kabar baik pada Bobby. Hingga saat bertemu Bobby, Yumi tidak bisa menahan air matanya karena dirinya merasa belum mendapatkan pencapaian apapun hingga saat ini. Bobby mencoba menyemangati Yumi. Ia yakin dengan bakat yang Yumi miliki. Tak lama Yumi menerima pesan dari salah satu penerbit. 생의 변곡점이 마침내. 저는 줄리문학사 편집장 안대용입니다. 출간을 제안하고 싶어 연락드립니다. 잘됐다. 왜 울어? 좋은 일인데. Untuk merayakannya, Yumi dan Bobby berjalan-jalan di tepi pantai.
Tak lama, Bobby memakaikan cincin di jari Yumi. Ia mengatakan bahwa hari ini tepat 1 tahun hubungan mereka. Bobby juga menunjukkan cincin yang sama di jarinya. Keesokan harinya, saat Bobby bekerja, Yumi berjalan-jalan di sekitar tempat tinggal Bobby. Saat hendak pulang, ia melihat mobil Bobby dan menurunkan seorang wanita. Tiba-tiba, Yumi teringat. Bobby pernah bercerita bahwa kantornya menerima anak magang baru yang salah satunya tinggal di lingkungan yang sama dengannya. Untuk itu, Bobby seringkali memberinya tumpangan. Yumi tidak menyangka, ternyata anak magang itu seorang wanita. 넌 어려 보이는데? 몇 살일까? 출퇴근을 같이 한다고? 유미야, 어디 갔다 왔어? 내가 구워줄게. 진짜? Bobby menerima pesan dari Daan, pemagang yang baru saja ia lihat. Saat Yumi pergi ke toko kelontongan, Daan datang membawakan arang. Hingga saat kembali, Yumi melihat Daan dan Bobby sedang asik tertawa. Hal tersebut tentu membuat Yumi cemburu. Tak lama Yumi pun menghampiri mereka dan Bobby memperkenalkan Yumi pada Daan. Saat Bobby masuk ke dalam rumah, Daan sempat memuji kepribadian Bobby. Ia terlihat bersemangat saat membicarakannya. Keesokan harinya, Bobby mengantar Yumi ke bandara karena harus bertemu dengan pimpinan redaksi. Suatu saat Yumi dan Bobby melakukan panggilan video seperti biasa. Tiba-tiba Bobby membicarakan Daan yang kini berhenti magang karena mendapat pekerjaan di salah satu perusahaan di Busan. Karena kakaknya tinggal di Busan, Daan pun memutuskan untuk tinggal di sana. Tak lama, Bobby menunggu bis untuk membawa mobilnya di kantor. Tiba-tiba Daan datang dan mereka pun saling menyapa. Sebelum pergi ke Busan, Daan berpikir untuk mengakui perasaannya pada Bobby. Ia mengatakan menyukai seorang pria yang sudah memiliki pacar. Meskipun tidak menyatakan secara terang-terangan, namun Bobby mengerti bahwa yang Daan maksud adalah dirinya. Daan meminta pendapat Bobby, apakah ia harus menyatakan perasaannya pada pria tersebut atau tidak. 안 해도 되는 말을 안 하는 게 좋지. 그럼 잘 가고. 잘 지내라. 안녕히 가세요. Saat berada di dalam bis, Bobby masih memikirkan Daan, namun ia berusaha untuk tidak mengartikan apapun. Sore harinya saat menuju rumah, Bobby sempat melihat Daan yang berpamitan pada orang tuanya. Sebenarnya hatinya mulai goyah sejak mengenal Daan. Singkat cerita, Yumi berencana menghabiskan waktu libur Natal di Jeju bersama Bobby. Sesampainya di sana, Yumi melihat agen properti dan pasangan suami istri yang baru selesai melihat rumah Bobby. Agen properti menjelaskan bahwa Bobby akan melepas rumahnya. Mendengar hal tersebut, Yumi pun mencoba mengkonfirmasinya. Bobby menjelaskan bahwa ia akan pindah ke apartemen agar lebih dekat dengan kantor. 쓸데없이 출퇴근 시간도 너무 길고. 회사 앞 아파트에서 지내는데 너무 좋대. 네가 편한 대로 해야지. 나하고 통화하자. 알았어. 이렇게 좋은데. Yumi sedikit merasa aneh karena hal ini terasa mendadak. Ia sempat mengaitkannya dengan Daan, namun Yumi dengan cepat menepis prasangka tersebut. Setelah menghias pohon, Yumi pergi membeli cake. Saat kembali, ia melihat Daan yang sedang menatap pohon Natal di rumah Bobby. Tak lama Yumi pun menyapanya. Daan mengatakan bahwa ia pulang untuk merayakan Natal bersama keluarganya. Yumi memberitahu bahwa Bobby juga akan segera pindah ke kota. Mendengar hal tersebut, Daan seketika merasa cemas. Ia bertanya apakah mungkin alasan Bobby pindah karena dirinya mengakui perasaannya. 아니, 너무 혼란스러운데요. 저 진짜 작가님 진짜로 좋아하는데요. 죄송합니다. 이사 갈 리가 있어요? 다은 씨 진짜 애기네요. Setibanya di rumah, Bobby mencari keberadaan Yumi, namun Yumi tidak ada dimanapun. Ia mencoba menelpon Yumi, namun Yumi tidak mengangkatnya. Bobby pun mulai cemas dan ia mencari di sekitar lingkungan. Tak lama ia melihat Yumi sedang melamun di sebuah kafe. Bobby segera menemuinya, namun ia terkejut mengetahui Yumi juga membawa kopernya. Yumi bertanya, apakah alasan sebenarnya Bobby memilih pindah ke kota adalah karena Daan? Bobby mulai kembali memikirkan hubungannya dengan Daan. Karena sering berinteraksi dengannya, Bobby mulai mengetahui banyak hal mengenai Daan. Dan perasaannya pun mulai terbagi. Namun Bobby mencoba melawan perasaannya.
Yumi kembali bertanya apakah Bobby sempat goyah mendengar pengakuan Daan. Bobby terdiam cukup lama, dan hal tersebut cukup memberikan jawaban pada Yumi. Ia tidak bisa menerima jika pacarnya goyah oleh wanita lain meski hanya sekejap. 우리 헤어지자. Bobby menahan Yumi dan mengatakan bahwa perasaannya pada Daan tidak berarti apa-apa. Alasan ia pindah karena tidak ingin masalah seperti ini terjadi. Ia meminta maaf dan membujuk Yumi agar tetap bersamanya. 마음 상하게 해서 미안해, 유미야. 그리고 실제로 아무 일도 없었어. 나 너 사랑해. 헤어지고 싶지가 않아. 일단 집에 들어가자. 가서 나는 아무 일도 없었던 것처럼. 정말 특별했다. Setelah putus dari Bobby, Yumi memfokuskan diri dengan menulis. Ia tidak tertarik memikirkan urusan percintaannya yang penuh liku. Kini kemampuan menulisnya meningkat pesat dan namanya mulai dikenal banyak orang. Yumi perlahan mulai merubah gaya penampilannya. Namun tidak hanya Yumi. Di tempat lain, Wong juga kini berubah. Ia telah menjadi CEO perusahaan game yang sukses. Suatu hari, sahabatnya memberitahu bahwa Yumi kini menjadi penulis terkenal. Hal tersebut cukup membuat Wong terkejut. Dalam perjalanan pulang, ia melihat poster karya Yumi. Wong pun memutuskan untuk berbalik arah menuju toko buku. Ia merasa penasaran dengan karya Yumi. 유미의 책을 모두 살 수 있을 만큼. Yumi akhir-akhir ini mempunyai kebiasaan baru, yaitu diam-diam pergi ke toko buku setelah bukunya diterbitkan untuk melihat respon publik. Ia akan sangat bahagia jika seseorang membeli bukunya. Namun malam itu ia terkejut karena tidak ada satupun karyanya yang dipajang. Setelah dicari tahu, pegawai di sana mengatakan bahwa bukunya telah habis terjual. Yumi pun merasa senang mendengarnya. Keesokan harinya ia bertemu dengan rekan kerjanya bernama Z yang selama ini bertugas mengilustrasikan naskahnya. Z mengatakan bahwa ia hari ini memiliki pertemuan penting. Jika pertemuan tersebut berhasil, dirinya mungkin tidak bisa lagi membuat ilustrasi untuk novel web lagi. Ia menunjukkan sebuah majalah yang menampilkan foto Wong dan mengatakan akan bertemu dengannya. Game yang Wong buat sangat populer, dan ia meminta Z untuk membuat gambar pada musim kedua. Melihat ekspresi Yumi, Z yakin Yumi mengenal Wong. Yumi pun mengatakan bahwa Wong adalah mantan pacarnya. 말도 안 돼. 난 못 믿겠는데. 이 회사가 지금 돈 얼마나 긁어모으는지 알아요? 이렇게 능력자가 유미 작가님 전 남친이었다고? 나만 모르는 어떤 매력이 있으시길래 난 도무지. 머릿속으로 정리하시라고요. 사귈 땐 잘 나가지 못했어요. 지금 잘 나간 정말 열심히 일했거든요. Dalam pertemuan dengan Wong, Z mencoba mengakrabkan diri. Ia bahkan meminta tumpangan ke stasiun kereta bawah tanah. Meskipun Wong merasa Z orang aneh, ia tetap memberikan tumpangan. Z tak sengaja melihat banyak buku karya Yumi di mobil Wong. Saat Wong menunggu Z yang sedang ke toilet, tiba-tiba Yumi mengetuk kaca mobilnya dan mereka berdua sama-sama terkejut. Yumi mengatakan bahwa Z mengirim pesan dan memberitahu bahwa ia sedang berada di mobil tersebut. Wong akhirnya turun dari mobil untuk menyapa Yumi. Ia mengatakan bahwa Z akan mulai bekerja di perusahaannya hari ini. 잠깐 화장실 갔어? 배탈 났다고 해서. 일러스트 그려준 작가거든. 어쨌든 반갑다. 인터뷰 봤어. 멋지더라. 꼭 성공할 줄 알았어. 너도 축하해. 너에 비하면 축하받을 일도 아니지. Keesokan harinya, Z memberitahu Wong bahwa Yumi saat ini tidak mempunyai pacar. Mendengar hal tersebut, Wong seakan mendapat harapan baru. Melihat reaksi Wong, Z pun mengerti bahwa Wong ingin meminta bantuannya agar bisa kembali berkencan dengan Yumi. Namun Wong sempat berpikir apakah dirinya masih mempunyai kesempatan itu. Sementara itu, Yumi menerima telepon dari Yida bahwa Bobby telah dipindahkan kembali ke kantor pusat Seoul. Yumi pun sempat khawatir jika suatu waktu bertemu kembali dengan Bobby. Benar saja, saat Yumi membeli kopi di kafe yang sering Bobby kunjungi, ia tiba-tiba mencium bau parfum Bobby. 잠시만요.
유미야. 엄청 오랜만인 것 같아요. 주문하시겠어요? 보세요. Mereka saling menanyakan kabar satu sama lain meski dalam keadaan canggung. Bobby sempat memuji karya Yumi dan mengatakan senang membacanya. Ia pun mengucapkan selamat. Setelah mengucapkan terima kasih, Yumi pun pergi. Namun tak lama, Bobby mengejarnya dan mengatakan sangat merindukan Yumi. Sebenarnya, setelah Yumi pergi meninggalkannya, Bobby terus memikirkan Yumi. Ia tidak menyangka Yumi bisa dengan mudahnya mengatakan putus. Keesokan harinya ia bertemu dengan Daan. Saat Daan mencoba menjelaskan suatu hal, Bobby justru menutup diri dan kembali masuk ke rumah. Suatu ketika, manajer di Jeju memberitahu bahwa kantor pusat meminta Bobby untuk kembali bekerja di Seoul. Bobby mulai berpikir, jika saja dulu ia tetap di Seoul, mungkin hubungannya dengan Yumi tidak akan berakhir. Namun saat kembali ke Seoul, pikirannya mulai tenang dan mencari tahu buku karya Yumi. Yumi dan Bobby akhirnya memutuskan untuk kembali berpacaran. Suatu ketika, saat Yumi dan Zi selesai membahas naskah yang Yumi buat, tak lama Wung datang. Zi menjelaskan bahwa ia dan Wung akan menghadiri rapat di perusahaan dan Wung berniat memberikan tumpangan. Sikap Zi terlihat oleh Yumi bahwa ia sedang berusaha mendekatkan Yumi dengan Wung. Wung pun menawarkan diri untuk mengantar Yumi. 형, 고마워요. 전 여기서 내릴게요. Yumi tiba-tiba merasa perlu memberitahu Wung mengenai hubungannya dengan Bobby saat ini. Ia pun mengajak Wung ke sebuah kafe. Yumi mengatakan bahwa malam ini ia akan bertemu dengan pacarnya. Wung terkejut. Yang ia tahu, Yumi saat ini tidak punya pacar. Yumi menjelaskan bahwa ia memutuskan untuk kembali menjalin hubungan dengan mantan pacarnya. Wung seketika tertegun. Sebenarnya dulu ia sempat mencari tahu mengenai pacar Yumi. Namun Wung tidak menyangka ternyata pacarnya adalah Bobby. Tak lama mereka pun pergi. 웅아, 나는 택시 타고 갈게. 준다니까 그것도 안 돼? 진짜 너무 섭섭하게. Yumi menelpon Bobby dan memberitahu bahwa dirinya akan datang terlambat karena ia harus mengantar seseorang yang sedang bersamanya ke rumah sakit. Bobby terdiam saat Yumi memberitahu bahwa orang tersebut adalah Wung. Yumi menjelaskan bahwa Wung mengenal Zi hingga mereka bertemu kembali. Meskipun cemburu, namun Bobby berusaha memahami Yumi. Tak lama Yumi kembali menemui Wung yang sudah mendapat perawatan. Wung berterima kasih karena Yumi sudah mengantarnya ke rumah sakit. Ia pun mempersilahkan Yumi untuk pergi agar pacarnya tidak salah paham. Saat hendak pergi, Yumi melihat baju Wung robek. Ia pun menjadi tidak enak hati meninggalkannya, karena Wung dulu terus menemaninya saat Yumi masuk rumah sakit. Akhirnya ia pun pergi untuk membeli pakaian. 좀 더 늦는다. Wung melihat ponsel Yumi tertinggal. Ia pun mencoba mencari Yumi di sekitar rumah sakit, hingga tak lama ia pun berpapasan dengan Bobby. Setelah menanyakan kondisi Wung, Bobby menanyakan keberadaan Yumi. Wung memberitahu bahwa ponsel Yumi tertinggal. Bobby pun meminta Wung menyerahkannya. Melihat kecemasan Bobby, Wung mengatakan bahwa Yumi orang yang tidak mudah goyah seperti orang lain. Bobby cukup tersinggung. Ia yakin orang lain yang dimaksud Wung adalah dirinya. Bobby membalasnya dengan perkataan yang menohok. Ia mengatakan bahwa dirinya memacari Yumi lebih lama dari Wung, sehingga Bobby lebih mengenal Yumi. 지금 현재 유미의 남자친구도 아무것도 아니지 않나요? 웅 씨가 몹시 오지랖하라는 뜻인 거겠죠. Bobby menjelaskan, ia datang karena Yumi tidak mengangkat teleponnya. Yumi pun mengatakan bahwa ponselnya tertinggal dan ia berniat membeli pakaian untuk Bobby. Mendengar hal tersebut, Bobby pun memberikan mantelnya pada Wung. Ia melakukan hal itu hanya karena Yumi. Namun Wung menolak sehingga mereka kembali bersih tegang. Yumi menghentikan Wung hingga Wung terdiam. Tak lama pegawai Wung datang dan Yumi pun pergi bersama Bobby. Suatu ketika, Yumi dan Bobby pergi ke sebuah kafe. Bobby memberitahu bahwa ia akan melakukan perjalanan bisnis ke Amerika minggu depan. Dengan begitu, mereka tidak bisa merayakan ulang tahun Bobby bersama. 며칠 안 남았잖아. Di hari keberangkatannya, Bobby sengaja tidak menelpon Yumi karena tidak ingin mengganggu tidurnya. Namun ia memberitahu lewat pesan.
Beberapa jam setelah membalas pesan Bobby, Yumi masih belum menerima balasan. Hingga keesokan malamnya, Bobby baru mengabarinya. Yumi sempat beberapa kali meminta Bobby mengirim beberapa foto selama di sana. Namun anehnya, Bobby tidak pernah mengirim satu foto pun. Ia mengatakan bahwa pekerjaannya di Amerika sangat banyak. Hingga di hari ulang tahun Bobby, Yumi menyiapkan kue ulang tahun dan bersiap menelponnya. Namun Bobby tidak menjawabnya. Bobby mengirim pesan dan mengatakan bahwa internetnya sedang buruk. Malam harinya Yumi terkejut melihat Bobby berada dalam sebuah taksi. Ia tidak mengerti, padahal Bobby mengaku sedang berada di Amerika. Ia pun segera menghentikan taksi dan mengejarnya. Jantung Yumi berdebar mengetahui bahwa Bobby ternyata membohonginya selama seminggu ini. Sesampainya di tempat Bobby, ia sempat berpikir apa mungkin Bobby merayakan hari ulang tahunnya bersama Daan. 유미야, 너 어떡해? Bobby menjelaskan bahwa sebenarnya ia mengalami kecelakaan dalam perjalanan menuju bandara. Selama seminggu, ia dirawat di rumah sakit dan baru bisa pulang hari ini. Untungnya kaki Bobby hanya mengalami cedera kecil dan tidak ada efek jangka panjang. Namun tetap saja, Yumi merasa tindakan Bobby menyembunyikan semua ini tidaklah masuk akal. Bobby sendiri masih tidak mengerti kenapa ia memilih untuk bertindak seperti ini. Ia hanya tidak ingin waktu menulis Yumi terbuang hanya untuk mengurus dirinya. Yumi bertanya, apakah Bobby menyesal kembali menjalin hubungan dengannya. 예전 같은 마음이 아니라서. 후회하는 것 같아서. 결혼하자. Keesokan harinya Bobby mengajak Yumi menemui ayahnya. Ayah Bobby tidak menunjukkan sikap ramah. Ia bahkan menyimpan begitu saja hadiah yang Yumi belikan. Tak lama ayah Bobby membuatkan tteokbokki untuk mereka. Bobby menjelaskan bahwa sikap ayahnya memang selalu seperti itu, terlebih sejak ibunya meninggal. Yumi pun mencoba untuk memakluminya. Tak lama Bobby menerima telepon dari rekan kerjanya yang meminta Bobby mengirim fax saat itu juga. Sebelum Bobby pergi, ayahnya sudah menghidangkan tteokbokki dalam porsi besar. Akhirnya Yumi pun memakannya sendirian. Ayah Bobby memperhatikan Yumi yang terlihat menyukai masakannya hingga kakinya tidak bisa diam. Dan hal tersebut membuat ayah Bobby merasa senang. 이걸 다 먹은 거야, 혼자? 제가 됐어요. 지금 가봐, 그럼. Sebelum pergi, Yumi menumpang ke toilet. Ia mendadak ingin mengubah penampilannya agar terlihat lebih sopan. Tak lama, Bobby dan Yumi pamit. Yumi sempat memanggil ayah Bobby dengan sebutan ayah mertua hingga membuat ayah Bobby terkejut. Sesaat setelah mereka keluar, ayah Bobby memanggil Yumi dan memberinya uang agar Yumi bisa membeli makanan enak untuk dimakan. 감사합니다. Bobby memberitahu Yumi bahwa ayahnya selama ini memiliki julukan si pelit. Yumi adalah orang pertama yang mendapat uang dari ayahnya. Keesokan harinya Yumi merasa demam. Ia pun memberitahu kondisinya pada Bobby dan terpaksa membatalkan rencananya ke bioskop malam itu. Saat terbangun, Yumi mendapati Bobby sedang merawatnya. Bobby bahkan membuatkan bubur untuk Yumi. Tak lama Bobby pergi ke Toserba untuk membeli minuman karena ia akan menonton pertandingan bola. Bobby lupa membawa ponselnya dan tiba-tiba ada panggilan masuk dari Daan. Saat kembali, Bobby melihat Yumi sudah tertidur. Ia pun menyalakan TV dan menyaksikan pertandingan bola. Saat membuka ponsel, Bobby baru mengetahui bahwa Daan menghubunginya. Ia berniat menghapus kontaknya, namun Bobby nampak ragu. Keesokan harinya saat Bobby pergi, Yumi mencoba jujur pada dirinya sendiri. Sejak ia kembali menjalin hubungan dengan Bobby, Yumi selalu merasa curiga dan tidak tenang. Ia pikir mungkin karena Bobby pernah mengecewakannya. Yumi merasa lelah harus terus berusaha memperbaiki sesuatu yang sudah retak. Ia pun memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Bobby. Suatu hari, Yumi mencari-cari laptopnya yang hilang entah di mana. Padahal, ia harus segera menyelesaikan naskahnya. Keesokan harinya, Yumi menghadiri pesta pernikahan Hida dan pimpinan redaksinya. Mereka saling menyukai sejak Yumi memperkenalkan mereka. Tak lama, Bonhee menyapa Yumi.
Ia sempat memberitahukan bahwa Bobby ditugaskan di cabang luar negeri sehingga ia tidak bisa hadir ke pernikahan Yida karena harus ke bandara. Yumi sempat terkejut mendengarnya. Sementara Bobby sedang berada dalam perjalanan menuju bandara. Tiba-tiba ia ditelepon oleh seorang pegawai kafe. 적힌 번호로 전화 드리는 겁니다. 네, 감사합니다. 지금 결혼식에 가 있을 텐데 들렀다 갈 때가 생겨서요. Yumi menerima pesan dari Bobby yang mengatakan bahwa laptopnya tertinggal di kafe yang terakhir kali mereka kunjungi. Bobby mengambil laptop Yumi ke kafe tersebut agar bisa memberikannya langsung pada Yumi di pesta pernikahan Yida. Namun sayangnya jalanan macet dan Bobby mungkin akan ketinggalan pesawat. Ia pun memutuskan untuk menyimpannya di loker bandara. Yumi seketika merasa lega mendengarnya. Ia pun bergegas menuju bandara. 14번 라커야. Yumi pikir Bobby saat ini sudah berada di dalam pesawat. Ia pun mengirim pesan pada Bobby untuk mengucapkan terima kasih karena telah meluangkan waktu mengambil laptopnya. Namun tak disangka Bobby berada di belakangnya. Bobby mengatakan bahwa penerbangan tiba-tiba tertunda. Ia pikir itu terjadi agar ia bisa melihat Yumi dan mengucapkan selamat tinggal secara langsung. 잘 됐으면 좋겠다. 저희 이제 들어가야 돼요. 들어갈게. 잘 지내? 그래, 잘 가고. Sebelum libur Natal, Yumi akhirnya bisa menyelesaikan semua naskahnya tepat waktu. Ia tiba-tiba teringat Bobby. Jika saja Bobby tidak menemukan laptopnya, ia mungkin tidak akan bisa menyelesaikan naskahnya. Ia pun mengirim pesan pada Bobby dan mengucapkan selamat Natal. Natal kali ini Yumi melewatinya dengan baik meski tanpa pacar. Belakangan ini ia sadar bahwa perpisahan bukan berarti berakhirnya hubungan dengan seseorang.